wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan penuh berkah insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengenalkan kita pada Islam dan membawa kita dari zaman kegelapan ke terang benderang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhendri Mukhtar, yang beliau akan membawakan tema dengan kebaikan, segerakan, jangan ditunda. Sebelum kajian ini kita mulai, marilah kita ucapkan atau lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilahkan sampai jam 1:30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat serta kajian ba'da zuhur setiap hari Kamis ya, yang sama-sama dimuliakan dan selalu dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari yang dingin ini AC ya, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya nikmat sehat dan juga nikmat iman, sehingga sebelum memulai kajian ini kita sudah sholat zuhur. Ada yang belum sholat zuhur? Setelah sholat zuhur kita lanjutkan dengan kajian setiap pekan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah kenikmatan yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, yang belum tentu diberikan kepada orang-orang yang lain, hamba-hambanya yang lain. Salawat beriring salam kita sampaikan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga kepada umat beliau yang setia di dalam mengamalkan dan membela Islam yang beliau bawa, termasuk kita di dalamnya insyaallah sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tema kita pada siang hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pembawa acara Pak siapa Pak? Pak Mustafa ya. Ini rupanya saya tadi telepon nggak nyambung. Ya. Baik. Temanya adalah kebaikan jangan ditunda-tunda. Begitu Pak ya. Setiap orang, bahkan setiap makhluk Allah pasti menyukai kebaikan. Ini adalah sebuah keniscayaan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada setiap makhluknya. Di mana saja, kapan saja makhluk Allah, apalagi manusia, pasti suka kebaikan. Karena tidak ada manusia yang suka
lawan dari kebaikan, yaitu keburukan atau kejahatan. Ada yang suka kejahatan? Walaupun kadang-kadang suka jahat juga kan gitu. Semuanya pasti suka kebaikan. Ada yang tidak suka kebaikan? Semuanya suka kebaikan, meskipun kadang-kadang tidak melakukan kebaikan. Itulah manusia. Oleh karena itulah Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangan hidup kita, pegangan hidup setiap manusia yang suka kebaikan ini, agar kecintaannya, kesukaannya kepada kebaikan ini sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Kita suka kebaikan, kita pun meraih kebaikan dan mendapatkan kebaikan itu, mengerjakan kebaikan itu, menyebarkan kebaikan itu. Jangan sampai apa yang kita inginkan berbeda dengan apa yang kita alami. Apa yang kita cita-citakan berbeda dengan apa yang kita usahakan. Orang ingin baik, tapi syarat-syarat menjadi orang baik tidak pernah dilakukan. Bahkan tidak ada niat sama sekali untuk berbuat baik, padahal dia ingin baik. Orang ingin sukses, tapi malesnya gak ketulungan. Orang ingin untung dagang, tetapi dia tidak mau mempelajari ilmu dagang yang benar. Maka ini namanya keinginan tinggal keinginan. Tidak ada dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kita tidak ingin seperti itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala pun tidak ingin kita seperti itu. Makanya Allah turunkan agama Islam ini supaya cocok keinginan kita yang baik, cocok dengan kenyataan yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita tebarkan, kita sebarkan. Nah, untuk itu pada siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita bisa memotivasi diri kita untuk menyesuaikan antara keinginan kita terhadap kebaikan dengan kenyataan yang ada. Baik. Di dalam sebuah hadis, kita akan merujuk dalam tema kita ini kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sehingga nanti biasanya di ujung hadis itu ada kalimat rawahu Muslim. Rawahu Muslim artinya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beda dengan kalau kita mengatakan rawahul Muslim, ada alif lamnya. Diriwayatkan oleh orang Islam. Ya kan? Ini hadis dari mana nih? Ini diriwayatkan oleh rawahul Muslim. Maksudnya diriwayatkan sama orang aja biasa gitu. Ini hadisnya rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Jadi ini hadis ini sahih. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya, badiru, bersegeralah kalian. Bersegera. Yang namanya bersegera itu lambat apa cepat? Saya mau bersegera, saya lapar nih, saya mau makan. Ya udah, cepat-cepat segera makan. Iya, ini saya segera, tapi nyantai aja. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin kalau nasinya nggak ada kan gitu. Kalau ada di hidangan ya pasti badiru, pasti cepat-cepat kan gitu kan. Kenapa? Kalau lambat ya BS, sisa-sisanya doang kan begitu. Badiru, kata Rasulullah SAW, segeralah kalian, cepat-cepat, jangan lambat-lambat, jangan tunda-tunda, jangan lelet. Cepat-cepat ngapain? Bil a'mal, untuk melakukan amal saleh, untuk melakukan amal kebaikan. Jadi jelas di awal hadis ini Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersikap cepat-cepat untuk beramal saleh. Nah, amal kebaikan, amal solih itu nggak setiap saat ada di hadapan kita. Hari ini kira-kira jam 12 sampai jam 1:30 ya, ada peluang amal solih yang namanya ta'lim, kajian keislaman. Ini kan peluang untuk amal solih, kan begitu kan? Ya. Nggak setiap hari. Ya, tadi saya diberitahu setiap Kamis, ya kan? Besok udah nggak ada lagi karena besok laki-laki Jumatan. Sabtu ya libur. Hari Ahad ya apalagi.
jalan-jalan, ya, ada yang raftingan, ada yang jogging, ada yang segala macam. Senin nggak ada pengajian sampai Kamis lagi. Itu baru salah satu jenis kebaikan. Belum lagi nanti kebaikan-kebaikan yang lain, amal soleh yang lain. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Nah, ketika dia ada, kata Nabi SAW, badiru bil amal. Segera ambil itu, segera kerjakan. Sebab ada orang yang, nanti aja lah, besok-besok juga masih ada. Kan begitu kan? Kita tidak dianjurkan bersikap seperti itu. Ketika kita tahu ada amal soleh, ada amal kebajikan, maka sikap kita yang benar adalah apa? Badiru, segera. Kenapa? Karena kalau kita lewatkan, kita lambat-lambatkan, bahasa kitanya, kita cuekin, dia akan cepat berlalu dengan segera. Dan kalau dia sudah berlalu, dia sudah lewat, kita nggak bisa lagi ngambil. Sudah keduluan sama orang lain, sudah kepatok ayam istilahnya. Itulah amal soleh. Nanti ada lagi. Siapa bilang? Belum tentu. Ya. Nah, oleh karena itu kata Nabi SAW, kalau ada kesempatan untuk beramal soleh, segera lakukan. Apalagi kita benar-benar mampu. Karena kalau kita mampu, namun kita antar aja lah, nanti aja lah, maka kita sudah dibarengi oleh syaitan. Kata setan, nanti aja, masih lama. Kok masih lama? Terjadi dialog imajiner. Gak ada sih dialog ngomong itu, gak ada. Tapi di dalam hati kayak begitu loh. Kayak ada yang bisikin, di kuping gak kedengeran, tapi di sini berasa, gitu kan. Lalu terjadilah dialog imajiner. Nanti aja. Kenapa nanti? Kenapa gak sekarang? Tuh lihat tuh, kanan kiri masih nyantai. Apalagi yang depan belakang masih ngerokok tuh. Udah tenang aja. Apalagi bos gak ada, gitu kan. Terjadi dialog imajiner. Itu bisikan setan. Maka yang harus kita lakukan adalah badiru, lawan itu dengan segera. Karena kalau tidak, kita akan sulit mendapatkan kebaikan. Kalau dia sudah lewat, mamadofata. Yang sudah lewat, dia sudah berlalu, sudah lewat, nggak bisa balik lagi. Hari Kamis sekarang ini, sekarang Kamis ya. Kemarin ada Kamis nggak pekan kemarin? Tapi Kamis kemarin beda sama Kamis sekarang. Ya, nanti aja lah, Kamis depan juga ada pengajian. Insya Allah kalau umur sampai, kita ke pengajian. Tapi beda, Kamis besok beda dengan Kamis sekarang. Ya, pasti nggak beda Kamis besok dengan Kamis sekarang. Pasti beda. Minimal minumannya udah ganti. Nggak mungkin minum ini lagi disajikan, nggak mungkin kan, begitu. Jadi pasti berbeda. Sama Kamis sekarang juga beda dengan Kamis pekan lalu. Kalau Kamis pekan lalu ada kebaikan yang sudah kita lewati, kita cuekin, rugi kan itu kan, karena udah nggak balik lagi udah. Umur kita ya udah nambah seminggu ini, sepekan udah nambah. Tapi amal soleh yang kemarin kelewat. Nah, sekarang jangan dilewatkan. Badiru bil a'mal. Apalagi kata Nabi SAW dalam hadis ini, bukan sekedar dia kelewat begitu saja, tapi kata Nabi, fitanan. Fi pakai F, bukan pakai kho. Kalau pakai kho lain, fitanan lain itu. Ya, fitanan. Fitanan itu bentuk plural, bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah, satu fitnah. Kalau fitanan, banyak fitnah. Maksudnya apa? Kalau kalian lambat, lelet, lemot bahasa kitanya, ya, ini saya rasa nih yang paling dihindari sama perusahaan ini adalah lemot. Betul nggak? Kalau lemot pindah semua orang ke tetangga, gitu kan? Makanya gimana supaya kencang, gimana supaya badiru, gitu kan? Ya cuman kan ini urusannya urusan satu pekerjaan. Ini dalam amal soleh yang lain. Pekerjaan amal soleh juga kalau kita ikhlas, ya kan? Tapi yang lain masih banyak. Kata Nabi SAW, fitanan, karena dia akan mendatangkan berbagai macam fitnah. Dan kalau fitnah itu sudah datang, kita jangankan bisa menambah amal soleh, mempertahankan amal soleh yang biasa kita kerjakan dengan enteng, dengan mudah, dengan gampang,
sulit luar biasa. Kenapa? Fitnah itu sudah ada di hadapan kita. Apa fitnah itu? Banyak fitnah itu. Ya. Kalau kita biarkan diri kita nih dikuasai sama hal-hal yang menyimpangkan diri kita dari segera beramal soleh, maka dia akan terus bertambah dan menghalang-halangi kita. Pertama-tama diri kita sendiri yang menghalangi kita untuk segera beramal soleh. Lama-kelamaan Allah yang buat penghalang-penghalang itu. Ada kerjaan yang harus dikerjakan lah, ada yang manggil lah, tiba-tiba ada yang sakit lah, tiba-tiba ada yang meninggal lah, tiba-tiba ada keluarga datang, tiba-tiba ada, sehingga menghalangi kita untuk beramal soleh. Ini yang disebut dengan fitnah. Jadi fitnah itu bukan hanya ngomongin orang, kejelekan orang segala, bukan hanya itu. Ya, itu sudah jelas. Ini yang kadang-kadang belum jelas sama sebagian kita. Sehingga kita banyak, tidak sedikit di antara kita yang terjebak dengan fitnah semacam ini. Fitnah sejenis ini. Karena kita mengabaikan, kita nyuekin, lama-lama benar-benar sulit kita mengerjakan kebaikan itu. Fitanan, berbagai macam fitnah. Kemudian Rasulullah menggambarkan bagaimana keadaan ketika kita sudah mengabaikan amal soleh itu, sehingga fitnah itu benar-benar menghalangi kita untuk komitmen terhadap amal soleh. Justru yang ada di hadapan kita itu berbuat yang tidak baik aja. Mencuri, korupsi, itu seperti dibuka lapang-lapang. Kesempatan untuk korupsi, kesempatan untuk berbuat curang, kesempatan untuk berbuat zalim, kesempatan untuk berbuat buruk, berbuat dosa, itu mudah. Sementara kesempatan untuk berbuat soleh, berbuat kebaikan, itu kayaknya susah banget. Nah ini hati-hati nih. Berarti kita memang sudah berada dalam fitnah tadi. Awalnya apa? Awalnya nyuekin amal soleh. Itu awalnya. Udah dikasih kesempatan, lewat. Besok dikasih lagi kesempatan sama Allah, lewat lagi. Besoknya dikasih lagi, lewat lagi. Sampai 10 kali Allah kasih kesempatan, lewat. Ya sudah. Emang dianya gak mau kan begitu. Akhirnya yang dibukakan apa? Kesempatan untuk berbuat dosa, kesempatan untuk berbuat amal toleh, amal buruk, maksiat, dosa, dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu sudah terjadi, kata Rasulullah SAW, kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan waktu malam yang gelap gulita. Ini siang apa malam? Siang kan? Di luar kan pasti terang. Ya. Ini terang bukan karena siang, karena lampu. Iya kan? La samahallah, ini contoh aja, la samahallah. Listrik mati, lampunya nggak nyala. Kira-kira terang apa gelap ruangan ini? Kalau ruangan ini, la samahallah, kita untuk mendekatkan pemahaman aja ini. Kalau ruangan ini gelap, kira-kira kerja enak apa enggak? Bisa kerja apa enggak? Ya, jangankan enak, kerja aja udah nggak bisaan gitu kan? Ya, tidur katanya begitu. Emang selesai dengan tidur? Terus kerjaan supaya nggak lemot gimana? Ya kan, berapa pengguna Indosat seluruh Indonesia ini? Belum lagi yang di luar negeri, yang roaming. Ya kan, supaya jangan lemot dan segala macam. Saya nggak tahu di sini diurus luar negeri, diurus di sini juga apa enggak, saya nggak tahu kan gitu kan. Yang jelas jangan sampai lemot gitu. Tidur enak, enggak, kata siapa enak? Orang ada kerjaan kok. Tapi nggak bisa, kenapa? Mati lampu, gelap. Ya, ini saya ngomong begini sekali lagi, la sama Allah. Mudah-mudahan enggak terjadi. Ini untuk mendekatkan pemahaman kita. Kira-kira setengah jam enakan mana nggak ada lampu? Setengah jam apa 2 jam? Nggak ada yang enak kan? Nggak ada yang enak, setengah jam gak enak, 2 jam gak enak. Kenapa? Jam kerja masih ada. Kalau udah selesai jam kerja tinggal pulang aja kan begitu. Ini masih jam kerja. Apa yang harus kita lakukan? Gak enak banget. 2 jam itu rasanya kayak lama banget gitu ya. Padahal masih siang. Coba kan di dalam ruangan mati lampu, jadi kayak gitu. Apalagi kalau benar-benar malam. Kalau kayak gini gelap, ya paling kita keluar ayo terang udah. Kalau ini bisa dipindahin ke sana masih mendingan, tapi kan nggak bisa. Tapi di luar udah terang gitu. Tapi kalau malam mau di mana aja juga gelap. Ya di sini terang karena ada lampu, di luar gelap, udah benar-benar gelap. Dan gelapnya itu benar-benar terasa dari menit ke menit.
Itu yang dimaksud kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan waktu malam yang gelap gulita. Jadi gelapnya malam itu kita rasakan detik demi detik. Kayaknya gimana gitu. Maksudnya apa hadirin sekalian? Maksudnya adalah kesulitan kita untuk beramal soleh itu benar-benar menyiksa kita. Sekarang ada yang susah nggak sholat? Ada? Nggak, maksudnya mau sholat itu kayaknya susah banget gitu. Ada nggak? Sholat itu kayak takbir itu susah, ruku itu susah, ada nggak? Ya paling kalau sakit kan begitu. Di sini mau sakit apa sehat sih? Sehat kan? Kalau sehat susah nggak sholat? Yang paling gampang kan begitu. Nah ini kalau keadaan fitnah ini sudah datang, potongan-potongan malam yang gelap gulita itu sudah hadir, maka jangankan kita memvariasikan amal soleh, sekedar sholat aja susah. Ada halangan ini, ada halangan itu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya sholat sih sholat juga, tapi 10 menit menjelang asar. Bukan hanya sehari, besok begitu lagi, lusa begitu lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini yang disebut dengan fitnah sebenarnya, hadirin sekalian. Kalau orang sudah susah beramal soleh, apalagi susah sholat, ini fitnah yang sangat besar bagi orang tersebut. Sangat-sangat besar. Karena dia sudah dekat dengan satu keadaan yang sangat berbahaya bagi seorang muslim, yaitu meninggalkan sholat. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah jadi inilah kata Nabi SAW, berawal dari tidak semangat kita, tidak segera, tidak cepat-cepat kita beramal soleh, akhirnya terjadi fitnah. Ketika terjadi fitnah, fitnah itu sangat menyulitkan kita untuk beramal soleh. Dan ini rasanya panjang, lama sekali kita susah beramal soleh. Dan kalau seorang mukmin, naudzubillah min dzalik, sudah berat untuk beramal soleh, sulit untuk beramal soleh, maka ininya akan error. Bawaannya maunya emosi aja. Nggak di kantornya, nggak di rumahnya, nggak di RT-nya, nggak di tempat komunitasnya, maunya marah-marah terus. Kenapa? Gersang. Ya. Kalau orang sudah jauh beramal soleh, sulit beramal soleh, yang diamalkan adalah amal-amal buruk aja, maka yang terjadi adalah kegersangan hidup. Gersang hidupnya. Kalau orang gersang hidup, pikirannya sudah marah-marah terus, tidak benar terus. Ya. Di rumah marah-marah, di kantor marah-marah. Siapa yang mau berteman sama orang tukang marah-marah? Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, marah kok dikit-dikit. Siapa yang mau berteman? Gak ada. Di rumah marah, di komunitas marah. Siapa yang mau masukin dia dalam komunitas? Ya, nah ini yang disebut dengan kaqita'il lailil mudlim. Seperti berat sekali, semakin berat untuk beramal soleh. Nah, kemudian akhir hadis ini mengatakan, hadirin sekalian, kata Nabi SAW, yusbihur rajulu fiha mu'minan. Ada orang beriman, seorang muslim, seorang mukmin, dia beriman di pagi hari, wa yumsi kafiran, tetapi sore harinya dia kafir kepada Allah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sore-sorenya dia beriman kepada Allah, paginya kafir kepada Allah. Apa cirinya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual kemuliaan agama Islamnya ini bi'aradin minad dunya, dengan harga sedikit yang hina dari dunia ini. Ini Nabi yang mengatakan. Kira-kira mungkin gak ada orang pagi beriman, sekarang ini nih, pagi beriman, sore kafir. Terus sorenya beriman lagi, paginya kafir. Pagi beriman lagi, sorenya. Ada gak yang kayak gitu? Pikiran kita nih secara normal nih. Kalau kafirnya kafir, maksudnya keluar dari Islam, murtad, ya mungkin hampir gak ada lah, ya kan? Tapi apa begitu maksudnya? Ternyata gak selalu begitu. Dan banyakan gak begitu. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah nilai keimanan dan nilai kekafiran. Pagi-pagi dia melaksanakan nilai-nilai keimanan, sore-sore dia sudah melakukan nilai-nilai kekafiran. Tidak langsung mengeluarkannya dari Islam, tidak langsung dia murtad, enggak. Cuma nilai-nilai kekafiran dia amalkan dengan sukarela. Contoh,
Ada orang yang bangun pagi-pagi, kemudian dia mandi, dia berwudu, siap-siap menjemput datang waktu subuh. Azan subuh, dia ke masjid. Salat sunnah qobliyah subuh yang pahalanya lebih banyak atau lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Itu pahala salat sunnah qobliyah subuh. Ya. Jadi tadi pagi yang salat qobliyah subuh itu sudah dapat dunia dan seluruh isinya itu. Yang kelewat udah rugi hari ini. Ya. Besok jangan kelewat lagi tuh qobliyah subuh. Ya. Dunia dan seluruh isinya. Di sini belum kita dapat, nanti di akhirat kita dapat itu, dunia dan seluruh isinya. Kemudian kita sholat subuh. Ini kebaikan bukan? Berjamaah. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nggak langsung ngibrit. Ngibrit tahu? Ini bahasa Cipayung, ya kan? Nah, langsung enggak. Tapi dia pikir dulu, subhanallah, 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 dan seterusnya, ya kan? Sampai selesai wiridnya, zikir ada sholat, sesudah sholatnya, nggak langsung pergi dia. Dia lanjutkan dengan azkarus sobah, zikir pagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Asbahna, asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Wirid-wirid pagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik apa enggak ini? Baik. Pulang ke rumah, mandi, bersih-bersih, sarapan, siap-siap pergi kantor. Yang ke kantor, ya kan? Sampai di kantor, dia kerja. Kebaikan apa enggak ini? Jujur dia kerjanya, profesional, ya. Zuhur, istirahat. Ini nggak ada pengajian ya, ini ceritanya lagi nolong, nggak ada pengajian ini. Zuhur dia istirahat, sholat zuhur. Kebaikan? Kebaikan lagi. Kemudian jam 1 teng masuk, kembali dia kerja. Karena pekerjaannya berhubungan dengan publik, pekerjaannya berhubungan dengan orang banyak, maka dia berhubungan dengan orang. Dan ada komunikasi, kontak, nilai-nilai materi yang harus diselesaikan dengan orang, dengan publik. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ketika terjadi transaksi, ya, terjadi komunikasi dalam pekerjaannya itu, ya, harusnya dia melakukan itu sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi kenapa nggak tahu? Tiba-tiba dia meminta sesuatu yang lain. Dia katakan, ada bawa dana berapa? Ya, saya kan baca di sini dananya sekian. Oh ya, itu kalau biasa. Biasa maksudnya gimana? Ya selesainya mungkin paling cepat 2 minggu lah. Itu pun mungkin ya mungkin sebulan. Kalau selesainya besok kira-kira gimana? Ya mesti tambah lah, Pak, masa nggak tahu sih. Ya. Tambah berapa? Sekian. Saya nggak bawa uangnya. Kalau nggak bawa uangnya jangan ke sini. Diperas orang. Ini kan namanya pemerasan. Cuman kan nggak ada yang tahu karena di loket gitu kan, dia sendiri. Ada orang beriman yang melakukan hal seperti ini? Harusnya, maksud saya ada. Kan jadi kita bicara tentang nilai keimanan dan nilai kekafiran. Harusnya secara nilai dia tidak melakukan hal itu, tapi dilakukannya. Padahal dia habis sholat zuhur, paginya habis wirid pagi, paginya habis sholat subuh berjamaah. Inilah salah satu makna yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. La haula wala quwwata illa billah. Bisa dipaham sekarang? Bisa. Ada nggak yang kayak begitu orang? Ini berawal, kata Nabi SAW, dari orang tersebut cuek terhadap kebaikan. Kebaikan yang ditunjukkan berulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicuekin sama dia, sampai akhirnya Allah yang menyulitkan dia untuk komitmen terhadap amal soleh. Jadi kalau ada Bapak Ibu di sini hadirin serta pengajian pada siang hari ini yang mendapatkan kesempatan beramal soleh banyak, bersyukur kepada Allah, jangan ngomel. Aduh, ini orang tua udah seminggu di sini, masa saya melulu sih yang nungguin? Gantian dong kamu. Masa saya melulu sih? Kira-kira pantas nggak ngomong kayak gitu? Kalau abang kita, adik kita, saudara kita yang ngomong kayak gitu, gantian dong, jangan kamu aja. Pantas. Pantas. Tapi kalau kita nggak pantas. Kenapa? Ini peluang amal soleh. Tapi kan masa saya melulu. Nah ini, kenapa pakai tapikan?
Lo orang amal soleh kalau bisa kita, selama kita masih mampu kerjakan terus. Nggak ada ruginya ngerawat orang tua yang sakit, nggak ada ruginya. Kenapa? Karena surga kita nggak ada di luar sono, ada di rumah kita. Sekarang yang di rumah kita itu lagi di rumah sakit. Itu surga kita. Rawat dia. Bahkan kalau perlu kita rebutan sama kakak, sama abang, sama adik kita, supaya kita yang jagain, supaya amal soleh kita banyak bertambah. Bukan malah tawar-tawaran. Apalagi di depan orang tua, kan sedih orang tua kita. Kira-kira kalau kita sebagai orang tua, anak kita yang kita sayangi berantem untuk meninggalkan kita, kira-kira sedih apa enggak kita? Ya, gitulah. Kalau sekarang mungkin anak kita masih kecil-kecil belum. Iya kan? Nanti. Kalau udah tua baru berasa. Jadi ini amal soleh itu salah satu contoh saja. Bersyukurlah kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala ketika amal soleh itu dibukakan untuk kita. Bahkan kita harus beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah ketika nggak ada peluang amal soleh yang Allah bukakan. Nggak ada peluang amal soleh. Orang tua kita sakit, adik kita terus, dan dia nggak nelpon kita, bang gantian dong, nggak nelpon kita. Harusnya astagfirullahaladzim, kenapa saya begini ya? Kenapa saya nggak dapat kesempatan untuk ngerawatin orang tua saya? Harusnya istighfar. Jangan, alhamdulillah, bagus deh. Bagus. Salah ini. Iya. Ini salah satu contoh. Kok yang dapat kesempatan untuk melakukan upgrade yang baik-baik itu kok kawan saya saja ya? Saya kok dapatnya upgrade yang buruk-buruk gitu. Secara materi mungkin saya dapat kesempatan yang lebih besar dari kawan saya, tapi ini lebih resiko. Kenapa? Kesempatan untuk korupsinya besar di sini. Tapi kenapa saya terus ya yang di sini? Kawan saya walaupun dapat agak kecil nanti marginnya, tapi itu aman, itu tempat itu aman saya rasakan. Kenapa dia terus yang dapat? Kok bukan saya dapatnya gini terus? Beristighfar kepada Allah harusnya. Sebaliknya ketika kita mendapatkan yang aman, yang baik, yang amal soleh terus, walaupun kecil secara materi, pujilah Allah. Alhamdulillah, jangan malah ngedumel. Paham maksudnya ya? Badiru bil a'mali fitanan. Segera lakukan amal soleh, jangan ditunda-tunda karena fitnah akan segera datang. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang lama, gelapnya lama, susah kita untuk beramal soleh. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Ya bi'udinahu, dia jual agamanya bi'aradin minad dunya hanya untuk sekedar mendapatkan apa ini? Secuil gitu ya bahasanya ya. Secuil apa bahasanya? Ada yang lebih ini lagi nggak? Semprit apa? Minat dunia, dari dunia ini. Ada nggak orang yang berantem? Naudzubillah min dzalik, berantem sampai luka melukai antara kakak adik gara-gara warisan. Warisannya berapa tahu? 1 juta. Yang direbutin berantem sampai berdarah-darah itu 1 juta. Pantas kira-kira? 100 juta, bukan 1 juta. Pantas? 1 miliar. Pantas? Kok ketawa? Saya nanya, pantas apa enggak? Pantas. Naik dikit lah. Ya. Ternyata 10 miliar yang jadi rebutan. Sehingga berantem itu adik kakak. Putus hubungan silaturahim. Pantas? Ya. Ini saya hanya ingin menyentuh keimanan kita. Ya, menyentuh keimanan kita. Di mana nilai keimanan, di mana nilai dunia? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, kata Nabi SAW. Dia menjual nilai agamanya yang sangat mulia, yang tidak ternilai itu dengan harga dunia yang 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. 1 triliun itu besar menurut kita. Ya, tidak ada yang bilang kecil. Tapi sejauh apa kita menilai dia bandingannya dengan kemuliaan agama ini, yang kita mulia dengan agama ini. Itulah nilai keimanan kita sesungguhnya. Di mana derajat keimanan kita yang sesungguhnya? Di situ. Ketika kita bisa menilai mana yang lebih mulia, agama ini atau 1 triliun. Itu sesungguhnya.
Karena kalau cuma 100 ribu, ya masih blur. Tapi kalau sudah 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, dengan kemuliaan agama, menjaga silaturahim antar keluarga, ini baru kelihatan di level mana keimanan kita. Kalau kita levelkan 1 sampai 10, iman kita sampai di mana? Di tingkat 2kah, di tingkat 3kah, di tingkat 9kah? Tidak ada manusia yang sempurna ya, tidak ada. Tapi bisa kita lihat kalau kita bandingkan ini. Kemegahan dunia dengan kemuliaan agama. Makanya tadi saya tanya, pantas apa enggak? Silahkan jawab sendiri. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannata qati'un. La yadkhulul jannata qati'un. La yadkhulul jannata qati'un. Apa arti la yadkhulul jannah? Enggak akan masuk surga. Enggak akan masuk surga. Siapa? Qati'un, kata Nabi, orang yang memutus silaturahim. Gara-gara 1 triliun. Hatta gara-gara 1000 triliun sekalipun. Putus hubungan dia gara-gara itu, la yadkhulul jannah. Kaya apa enggak dia dapat 1 triliun? Kaya ya? Senang apa enggak kira-kira kehidupannya? Sampai 100 tahun enggak kira-kira kesenangannya? Sampai 50 tahun enggak kira-kira kesenangannya? Sampai 20 tahun enggak kira-kira kesenangannya? Setelah itu dia akan hidup terus atau akan mati? Setelah mati dia mau kemana? Pulang kemana? Ke surga? La yadkhulul jannah, kata Allah, kata Rasulullah. Enggak akan masuk surga. Kalau enggak akan masuk surga, dia pulang kemana? Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Pilih mana, neraka atau 1 triliun? Jawab masing-masing. Ya, ini untuk mendekatkan pemahaman kita. Kadang-kadang kalau kita sebut surga, neraka, enggak ada perbandingan materinya, kita enggak paham-paham. Enggak paham-paham kita. Kenapa? Di sini nih udah itu aja pikirannya. Bukan nggak boleh memikirkan dunia, tapi kita harus ingat kehidupan kita di dunia ini terbatas, sebentar sekali. Setelah itu kita akan masuk ke dalam kehidupan yang terus menerus, abadan abada, khalidina fiha, kekal terus menerus, gak ada habisnya. Tinggal yang gak ada habisnya ini kita kemana? Karena cuma 2 kapling. Kalau tidak ke surga, maka ke neraka, na'udzubillah. Itu saja. Makanya kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Ini kuncinya. Segera, kalau ada kesempatan amal soleh, segera. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, setan itu akan narik. Setan akan memotivasi kita. Ya udah, tenang aja. Masih muda. Kita kan masih muda, kata setan. Kan udah ada pepatahnya. Kelapa muda, kupas-kupasin. Kelapa tua, tinggal batoknya. Mumpung ente masih muda, puas-puasin. Karena kalau udah tua, tinggal bongkoknya. Kalau puas-puasin dalam ibadah kepada Allah, itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari nanti di yaumil akhir. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Panasnya luar biasa. Tapi dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Hanya 7 orang ini. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada orang, anak muda yang hidupnya berada dalam naungan ibadah kepada Allah. Yang disebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di mushola, ngaji pakai sarungan, enggak cuci-cuci, dekil, semakin bau semakin mulia. Bukan itu. Yang disebut dengan ibadah kepada Allah adalah ketika datang waktu sholat, dia sholat berjamaah. Ketika datang waktu silaturahim, dia silaturahim. Ketika datang waktu kerja, dia kerja dengan profesional, jujur, bersungguh-sungguh, kerja keras, bertanggung jawab. Ada orang, gak ada orang, ada pemimpin, gak ada pemimpin, ada bos, gak ada bos, tetap profesional. Ini ibadah. Pulang, ya, bergaul dengan masyarakatnya, ikhlas menolong yang susah, ya, senang sama orang yang mendapatkan keuntungan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 24 jam waktu perputaran hidup kita sehari-hari itu ada kesempatan ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Karena kehidupan kita ini semuanya adalah bernilai ibadah kalau kita mau. Kalau kita nggak mau, ya jangankan kerja, sholat juga nggak jadi ibadah kalau kita nggak mau dia jadikan ibadah. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis,
Ada orang yang sholat, dia ngerjakan sholat, lam tanhahu sholatuhu anil fahsyai wal munkar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tapi sholatnya tidak pernah mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Padahal inna sholata tanha anil fahsyai, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia justru habis sholat malah mengerjakan fahsya dan munkar. Naudzubillah. Ada orang yang kayak begitu. Nah, orang seperti ini jangankan kerja, sholatnya aja nggak bisa jadi amal soleh bagi dia. Naudzubillah. Nah, oleh karena itu, ya hadirin sekalian, kita memang diminta untuk komitmen dengan nilai-nilai kebaikan ini. Ya, banyak nilai kebaikan yang Allah tunjukkan kepada kita. Cuma ya hanya kita dan Allah yang tahu. Dari pagi tadi bangun sholat subuh, ya bangun pagi tadi sebelum sholat subuh bahkan, sampai jam 1 sekarang ini, siapa yang tahu berapa amal soleh yang Allah berikan kepada kita? Masing-masing kita yang tahu. Kalau bilang nggak tahu ya berarti nggak berasa ada tuh. Ya begini nggak berasa, jadi ya udah biasa aja gitu. Nah ini kan celaka kayak begini. Kita nggak tahu bahwa kita sudah dipaparkan, sudah diberikan kesempatan untuk beramal soleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita karena kita nggak tahu, ya udah lewat aja. Kayaknya apa ya amal soleh ya? Nggak ada kayaknya. Ini baru sekarang, ini baru pengajian kayaknya amal soleh lah. Wala quwwata illa billah. Tadi pagi kita berangkat dari rumah nggak assalamualaikum apa? Ya nggak assalamualaikum berarti ditutup amal soleh assalamualaikumnya itu. Dimulai dari hal yang terkecil, ya kan? Yang belum nikah, ada yang belum nikah sini? Saya nggak nyindir bawa acara kan? Udah, ya. Yang belum nikah, tinggal sama orang tua, ya kan? Cium tangan nggak sama orang tuanya, istilahnya begitu? Minta izin. Kalau enggak berarti dia menutup amal solehnya itu. Iya. Yang sudah nikah, nah ini sunnah Rasul nih, iya kan? Yang bapak-bapak yang sudah nikah, para suami ini, ya cium dulu istrinya. Begitu, ya kan? Wah kayak ini banget, iya dong. Harus romantis setiap waktu. Rasulullah begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Ini amal soleh, gitu kan? Udah enak amal soleh lagi, begitu. Dan hal-hal yang lain. Ya kita pergi pakai kendaraan, apakah mobil, apakah motor, ada tetangga kita ketemu di jalan, ayo numpang. Ya, amal soleh. Aduh, tuh orang jalan dulu kemarin udah tumpang, masa sekarang numpang lagi sih, nggak tahu malu amat. Ya lewat amal solehnya. Paham maksud saya? Jadi Allah buka itu amal soleh. Cuma mau apa enggak kita? Berasa atau enggak kita itu amal soleh? Nah, jadi mulai sekarang ya nanti, dari sekarang bukan nanti, dari sekarang terus nanti sampai selesai kita kembali ke pekerjaan kita sampai pulang, itu lihat, perhatikan, ada kesempatan amal soleh yang Allah bukakan, kerjakan karena itu pundi-pundi amal soleh kita nanti ya akan memperberat timbangan amal soleh kita di yaumil hisab, karena nanti kita akan ditimbang. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia, yaitu surga. Wa man khaffat mawazinuhu, apa lanjutannya? Fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, artinya timbangan keburukannya berat, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Naudzubillah min dzalik. Nah, supaya ini yang berat, yang kecil-kecil tadi, kata kita loh kecil loh. Ya, ngebantuin tetangga, yang kasih boncengan, senyum sama orang, ucapan assalamualaikum. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kamu menyepelekan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, walaupun kecil, kata Rasulullah. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Meskipun itu bentuknya engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kita ketemu sama tetangga kita, sama kenalan kita, belum assalamualaikum, baru ketemu, baru senyum aja. Itu jangan kecilkan itu. Itu besar di hadapan Allah. Apalagi dilanjutkan dengan assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Itu jangan kecilkan. Itu amal soleh yang menambah berat ini. Jangan lewatkan. Lewat ya udah, nggak ada kesempatan lagi besok. Iya kalau ada umur kita besok. Paham maksud saya ya? Jadi nanti setelah ini, ya dari sekarang maksud saya, dan seterusnya setelah ini, mari ya
kita asah kepekaan iman kita, supaya ada amal soleh yang Allah bukakan, kita tidak sia-siakan. Kita ambil itu sebelum dipatok sama ayam, sebelum diambil sama orang. Karena kalau ada amal soleh kita biarkan, diambil sama orang dia. Yang dapat siapa? Orang. Ya alhamdulillah masih ada teman kita orang lain yang dapat. Ya tapi kita masa nol melulu sih? Masa kalah melulu kayak PSSI? Udah seneng-seneng ya Evan Dimas menang sama Korea, akhirnya kalah juga. Begitu kan, ini contoh aja, contoh gitu kan. Jadi mari kita berubah. Siapa yang bisa merubah? Gak ada. Ayat Al-Quran gak bisa merubah kita. Ini hanya motivasi. Yang bisa merubah kita adalah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum kecuali kaum tersebut yang mau merubah dirinya. Allah tidak akan pernah merubah amal solehnya menjadi meningkat, menjadi banyak, menjadi bervariasi kalau dia sendiri tidak berusaha untuk memperbanyak, meningkatkan dan memvariasikan amal solehnya. Pertama-tama memang kayaknya berat. Ya biasa, lawan setan lah. Pastilah setan gak akan senang kalau kita mau amal soleh. Pasti dihalang-halangi. Jangan. Kamu itu lihat temanmu aja enggak, masa kamu ini amal soleh apa sih? Gitu kan. Di kuping gak kedengeran, tapi di sini berasa. Gitu kan. Besok masih ada itu teman kamu tuh lebih soleh, sholatnya selalu berjamaah, belum. Masa kamu soalim wah. Ada bisikan kayak gitu. Kalau ada bisikan kayak gitu kita jawab, sok kafir ente. Iya kan, kita dibilang sok alim berarti dia sok kafir kan, gitu aja gitu. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, kita yang bisa. Kalau enggak ada yang rugi kecuali diri kita. Nah, jadi mari sama-sama kita tekadkan mulai sekarang untuk lebih sensitif lagi terhadap amal soleh. Jangan sensinya sama omongan orang. Baper ntar sama omongan orang, sensi banget. Baru sedikit ngambok, ya manyun. Saya mah nggak cocok. Kenapa? Tadi kamu ngomong gitu, ya baper. Ya, baru ngomong segitu. Kita bapernya itu dengan amal soleh dah. Gitu aja mulai sekarang latihannya. Kalau ada amal soleh yang kelewat, gimana supaya kita sedih? Nah itu aja. Jangan sedihnya diomongin sama orang, sedih, biarin aja. Justru diomongin sama orang, itu kita dapat pahala. Kenapa? Karena kalau orang ngomongin keburukan kita, walaupun emang benar buruk sih, nanti di akhirat kita bisa nuntut kepada Allah, ya Allah saya diomongin sama dia, saya nggak terima, walaupun benar sih, tapi saya nggak terima. Dia panggil sama Allah, kamu harus bayar ke dia. Bayarnya dengan apa? Dengan amal soleh dia. Amal soleh dia, sholat dia, apa segala macam itu dipindahin 1 poin ke kita karena dia ngomongin kita. Ternyata ngomonginnya 2 kali, 3 kali, 40 kali, 50 kali, 100 kali. Ya 100 poin itu pindah. Tapi pahala kebaikannya cuma sampai 90, 10-nya lagi udah kehabisan nih. Gimana caranya? Dosa kita dipindahin sama Allah ke dia. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang ngomongin kita segala macam, beruntung kita, kasihan dia sebenarnya. Sama kayak kita juga, kalau kita ngomongin orang, kasihan kita. Orang yang untung, iya kan? Karena pahala pengajian kita siang hari ini bisa jadi untuk dia. Kenapa? Kita ngomongin dia, menghibah dia. Nah gitu ya. Nah oleh karena itu, jadi kita latih sensitivitas kita terhadap amal soleh dah, udah. Gak usah yang lain-lain itu biarin aja, gitu ya. Tapi memang agak nggak mudah ya. Ya, maunya sih sabar Pak Ustadz. Kuping ini maunya ditutup Pak Ustadz. Cuman kan jelek kalau begini terus. Jadi gimana? Ya udah, gimana lagi? Mau udah begitu kan begitu, ya. Jadi ya udah bersabar aja. Kalau bisa kita nasehatin ya nasehatin baik-baik supaya jangan berantem lah gitu kan. Tapi memang bersabar lebih baik. Ya, ini perlu latihan untuk menghidupkan sensitivitas terhadap amal soleh. Itu memang perlu latihan, nggak bisa habis ini langsung bisa, nggak bisa. Terus latihan mulai dari hal terkecil dulu, ya, hal terkecil kayak senyuman, bantu orang, kemudian meringankan pekerjaan orang yang kecil-kecil seperti itu. Coba kita rutinin dulu. Setelah itu rutin, insya Allah yang lebih berat lagi bisa kita lakukan, ya kan? Sama seperti orang olahraga, ya, yang nggak biasa olahraga, apalagi rokoknya kayak kereta, diajak jogging, baru 5 meter juga udah, ya begitu kan? Kenapa? Nggak biasa. Tapi terus jangan berhenti, latihan terus.
biasakan aja dulu, ya kan? Mungkin pace-nya baru 13, sekian menit. Tahu nggak pace? Kalau nggak lari cuma ngerti ya. Ya, jadi latihan. Nanti kalau sudah seminggu rutin seperti itu, insya Allah bisa. Nanti lama-lama pace-nya meningkat. Jadi semakin cepat lari kita, semakin bagus, semakin enak begitu. Sama amal soleh juga. Dari yang kecil-kecil dulu, supaya nggak kaget. Ya, yang sensitif, ya yang biasa-biasa harian kita ini di kantor, ya kan, dengan teman sejawat, dengan apa. Biasakan. Dan jangan nanti kalau ada kawan kita yang berubah mendapatkan amal soleh, terus dia beramal soleh, jangan diledekin, cie, nah, jangan gitu. Ntar akhirnya dia malu banget gitu, akhirnya malu, amal soleh kok malu gitu kan, jangan, ya kan. Iya, lagi soalim, jangan kayak gitu. Mari sama-sama kita saling mendukung. Kalau ada orang yang tadinya ya malas-malasan sholat, kemudian dia mau sholat, alhamdulillah, jangan tumben lu. Jangan ditumbenin ngambek dia nanti, gitu loh, ya. Jadi kita sendiri bantu diri kita untuk belajar sensitif amal soleh, bantu kawan kita, saudara kita juga untuk sensitif amal soleh. Jangan sendirian aja, bantu dia. Caranya, ya jangan diledekin. Kalau ada orang yang nggak biasa mengerjakan kebaikan tertentu, terus dia kerjakan, jangan dicie-ciein, jangan dimotivasi lah gimana caranya supaya dia iya, bantu kawan kita, bantu diri kita, bantu kawan kita untuk sama-sama termotivasi beramal soleh. Baik, ya, 13, ya, masih ada kurang lebih 1/4 jam lagi. Mungkin presentasi saya cukupkan dulu di sini. Semoga bisa difahami. 15 menit kurang lebih ke depan menjelang jam 1:30 kita isi dengan dialog dan tanya jawab, ya. Maka dari saya cukupkan, kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada ketua acara. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas paparannya. Dan ini kami buka untuk pertanyaan bagi teman-teman yang mau beramal soleh, silakan tanya. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar kita senantiasa qanaah atau tetap istiqomah dalam mengamalkan amal soleh walaupun cuma sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, kalau misalkan kita beramal supaya kita nggak mengeriakan diri sendiri gimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak Budi. Dia buat amal soleh tiap hari membagikan roti. Membagikan roti tiap pagi bisa digunakan. Pak Judi nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, la haula wala quwata illa billah. Yang pertama pertanyaan dari Bu siapa? Bu apa Mbak ya? Bu Ade, Bu Ida, ya. Gimana caranya supaya kita bisa qanaah dan istiqomah di dalam beramal soleh? Qanaah artinya kita puas. Istiqomah artinya kita konsisten. Ya. Gimana supaya kita qanaah, supaya kita puas dengan amal soleh kita? Yang pertama, kita harus pastikan bahwa itu benar-benar amal soleh. Dan yang disebut dengan amal soleh itu berdasarkan wahyu Allah.
berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam dari Al-Quranul Karim atau dari hadis-hadis Nabi atau sunnah Nabi SAW. Bukan dari perasaan-perasaan kita, gitu kan? Nah, sebab kalau kita campurkan ini nanti jadi blur, jadi nggak jelas. Contoh, kita mau membagikan harta waris. Menurut aturan Islam, anak itu dapat harta warisan, pasti dapat anak itu, ya. Cuma ada aturannya. Falidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu anak laki-laki dapat bagian 2 anak perempuan. Artinya kalau anak dari seorang almarhum, bapaknya meninggal, anaknya 10, 6 laki-laki, 4 perempuan, hartanya tidak dibagi 10, tapi dibagi 6 dikalikan 2 dulu, 12 baru ditambah 4, 16. Jadi hartanya dibagi 16. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Nah, ini hukumnya seperti itu. Ini amal soleh dalam pembagian waris. Ternyata setelah dilihat, yang laki-laki yang dapat 2 bagian, perempuan dapat 200 juta, laki-laki dapat 400 juta. Lumayan juga itu. Kalau 40 ribu sama 20 ribu sih nggak apa-apa lah gitu ya. Ini 400 juta, kita 200 juta gitu kan. Enak dia. Kalau mau enak jadi laki-laki. Ya udah, kita nggak bicara enak. Ini aturannya seperti itu. Tapi permasalahan bukan di situ aja. Ini yang laki-laki dapat 400 juta, udah mapan, orang kaya. Sementara adiknya perempuan masih kontraktor. Alias rumahnya masih ngontrak, jualan ya sembako ya segitu-gitunya, gitu kan? Masa cuma dapat setengah sih dari laki-laki? Jadi kayaknya nggak adil. Jadi gimana? Bagi rata aja udah, bagi rata. Kalau kita ingin qanaah di dalam amal saleh, standarnya adalah Al-Quran atau hadis Nabi SAW, bukan perasaan. Yang namanya amal soleh itu bagi rata, baru amal soleh. Itu bukan amal soleh namanya, itu amal perasaan. Ya, amal soleh itu bagi satu laki-laki, perempuan setengah. Setelah itu laki-lakinya bilang, kasihan adik kita. Jadi gimana? Saya kasih sebagian ini punya saya untuk adik ini, dek, ambil bagian saya. Boleh apa enggak? Itu top markotop. Begitu. Itu amal soleh namanya. Ada perasaannya, tapi ada hukum syariatnya. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Untuk qanaah dalam amal soleh, standarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan perasaan. Istiqomah, bagaimana supaya istiqomah? 1, kita minta tolong kepada Allah, karena tidak ada manusia yang sanggup untuk melawan hawa nafsunya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu manusia itu cenderungnya mengajarkan kepada keburukan. Hawa nafsu manusia cenderungnya kepada keburukan terus. Gimana cara ngalahkannya? Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Kan kita minta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta bantuan, minta tolong. Minta bantuan kepada Allah, minta ya Allah, tolonglah saya untuk istiqomah di dalam sholat. Tolonglah saya istiqomah dalam infak setiap pagi habis subuh, nggak diketahui sama orang. Ya, subuhan dia bawa 5.000. Ya, kegedean nggak 5.000? Nggak, kegedean. Setiap pagi, nggak ada yang tahu. Ya, jangankan imam masjid, istri di rumah aja nggak tahu. Masukin kenceleng, walaupun minggu depannya kencelengnya diambil sama maling. Nah itu lain lagi gitu kan. Ini maling kok sekarang semakin berani gitu ya. Yang kayak gitu-gitu dimaling juga. Kenapa nggak maling yang ini gitu ya? Maling dimaling lagi gitu kan. Maling yang di musola, yang di masjid. Nah, astagfirullahaladzim, ini udah mau makin dekat kiamat kayaknya nih. Masukin, coba rutinkan itu. Ya, dirutinkan terus gitu kan. Nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Minta tolong ya Allah, tolong ya Allah supaya saya bisa konsisten. Gak banyak emang 5.000 kalau satu kali.
Kalau terus-terusan lumayan juga, gitu pikirannya gitu kan. Tapi ini harta kita yang sesungguhnya ini yang kebawa sampai akhirat itu ini. Bukannya yang sekarang kita pakai, kita beliin ini, kita beliin itu yang hubungannya dengan materi keduniaan itu akan ditinggal, akan habis. Tapi yang seperti tadi itu kebawa nanti sampai negeri akhirat kita. Ya kan? Kalau kita pikir itu ya 5.000 itu kekecilan gitu kalau kita mikirnya seperti itu. Jadi untuk istiqomah, yang pertama apa tadi? Minta pertolongan Allah. Minta pertolongan, jangan terlalu yakin dah, jangan terlalu pede bahwa kita ini, saya anak Pak Haji. Bapak saya hajinya 2 kali, Haji Muhyiddin. Jadi saya pastilah jangan gak ada itu. Karena iman itu tidak diwarisi, kan begitu kata Nasid itu. Iman tidak diwarisi, gitu kan? Ya memang. Yang haji bapak kita yang haji, ente mah bukan haji. Gitu kan. Nah, jadi mintalah pertolongan kepada Allah. Yang kedua, jadi setelah kita atau berbarengan dengan semangat kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan jangan satu jenis amal soleh yang kita rutinkan. Kita variasikan, cari lagi. Ya. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau berhenti, selesai dari mengerjakan satu amal soleh, jangan diam. Fansab, cari yang lain. Cari kesempatan amal soleh yang lain. Biasanya hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rutinkan satu saja amal soleh, biasanya Allah buka tuh amal soleh yang lain. Lalu kita bisa dimudahkan Allah untuk rutin juga. Udah rutin nih 2, Allah buka lagi yang ketiga. Gitu. Nanti kita rutin lagi, Allah buka lagi, terus begitu. Ya. Kenapa? Inilah Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita. Cuma kadang-kadang kita nggak berasa ini. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita nggak rutin satu nih, lama-lama Allah tutup, Allah buka keburukan. Malah kita pilih keburukan ini, Allah buka keburukan yang kedua. Kita pilih lagi 2 keburukan ini, Allah buka lagi keburukan yang ketiga. Begitu terus, naudzubillah. Jadi kuncinya badiru bil a'mal. Istiqomah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tadi? Berupaya semaksimal mungkin memvariasikan, menambah amal soleh apa? Dimulai dari yang kecil-kecil aja. Kalau yang besar-besar stres kita. Ya, yang kecil-kecil aja dulu. Apa kira-kira yang bisa saya tambah nih? Ya, di rumah banyak kesempatan amal soleh. Di masyarakat banyak, di kantor apalagi bejibun. Cuma kadang-kadang kita aja yang nggak mau. Ya, jadi begitu Bu ya, mudah-mudahan kita semua bisa qanaah dan bisa istiqomah di dalam amal soleh. Yang kedua dari Bapak Heru. Pak Heru nanya apa tadi? Supaya kita nggak ria. Iya kan? Ya jangan deket-deket sama Bu Ria. Ada Bu Ria? Nggak ada. Ria maksudnya itu adalah pamer, gitu maksudnya ya Pak ya? Pak Heru ya? Iya pamer. Jadi saya nyumbang ya nggak banyak lah, 100 juta. Nggak usah diumumin, nggak usah. Begitu kan? Ya udah, nggak diumumin, gitu kan? Besok-besok nggak mau ke masjid dia. Iya, sama pengurus masjid nggak bilang dia, sama yang lain bilang. Nyumbang segitu besar, kagak ada omongan bilang kayak dari ini. Saya nggak perlu diumumin, cuma bilang aja. Sama aja. Maksudnya begitu kali ya, supaya amal kita nggak begitu kata Pak Heru, nggak pamer ya, istilahnya ria. Gimana ini kiat-kiatnya? Ya, yang pertama kita harus sadar bahwa amal yang kita kerjakan itu yang kita inginkan adalah kebaikan. Betul nggak? Kita beramal soleh yang kita inginkan apa? Kebaikan. Perlu pujian apa enggak? Perlu pujian apa enggak? Manusia itu senang dipuji, tapi enggak perlu disengaja-sengajain supaya dipuji. Ketika kita amal soleh, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang muji, ucapkan saja alhamdulillah, pujian itu milik Allah. Begitu. Jangan kayak tadi. Nggak usah, saya mah nggak usah ini. Tapi begitu nggak diumumin, marah, ngambek. Itu namanya ya nggak konsisten. Jadi ya gimana caranya? Maka yang pertama kita harus yakin bahwa amal soleh yang kita kerjakan
itu tujuannya adalah kebaikan. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Jangan pujian. Kita tuh senang dipuji pasti itu, tapi di sini tuh jangan dimasukin dulu. Itu udahlah bonus aja. Kalau ada ya alhamdulillah, nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kita sudah dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Jadi di sini apa namanya? Niat. Pancangkan niat ketika kita beramal soleh, apapun bentuknya, lillah karena Allah. Jadi latihannya memang amal soleh yang mungkin dilihat orang dan mungkin akan mendapatkan pujian. Kita lakukan ngumpet-ngumpet dan sebisa mungkin jangan sampai kelihatan sama orang, termasuk orang yang paling dekat dengan kita. Latihannya begitu. Sampai kita terbiasa, sampai kita merasa comfortable, merasa nyaman. Ya, nggak kelihatan sama orang tuh, nggak ada. Pertamanya mungkin, aduh, kalau kelihatan sama orang kan enak. Mungkin begitu perasaan gitu. Tapi terus kita lawan. Ya, latihan seperti itu sampai kita merasa nyaman, nggak kelihatan sama orang, baru variasikan lagi. Ya, mulainya dengan amal-amal yang sangat mungkin kalau orang tahu dipuji orang. Tapi kita berusaha supaya kita lakukan itu tanpa kelihatan orang, termasuk orang dekat kita. Jadi semuanya perlu latihan, Pak. Ya, supaya kita tidak ria dan segala macam, itu perlu dilatih, memang dikondisikan. Karena kalau tidak, manusia ini nggak bisa dihilangkan, manusia nggak bisa. Dan memang Islam datang bukan untuk menghilangkan kemanusiaan manusia, enggak. Senang dipuji itu, kamu harus hilang senang dipujinya. Jadi ketika dipuji orang, harusnya senang, kita harus marah. Ibu emang top, jangan macam-macam sama saya. Ya nggak bisa. Yang namanya manusia pasti senang dipuji, dan Islam nggak melarang kita untuk senang dipuji, enggak. Tetapi nilainya tuh ada batasnya. Apa itu? Jangan ngarep.com. Gitu lah ya. Dan itu perlu dilatih. Nggak bisa karena memang kita ini senang dipuji. Harus dilatih-latihnya seperti tadi. Ya. Yang mungkin dipuji orang, kita lakukan tanpa harus dilihat sama orang. Gimana supaya hanya saya dan Allah saksikanlah ini. Ya Allah, saksikanlah ini. Urusan kita sama Allah saja. Ngadunya sama Allah saja, dan Allah pasti melihat. Allah pasti tahu, dan pahala yang Allah berikan gak mungkin ketuker. Ya Allah, jangan sampai nih saya masukin pahalanya untuk dia. Ya gak ada, gak mungkin ketuker. Udah ya Allah berikan saya kemudahan. Udah pasti pahalanya gak bakalan ketuker. Udah pasti Allah jaga kita dari riya. Kalau memang dari awal kita berusaha mencari kesempatan untuk gak ada yang lain, gak ada yang lihat, gak ada yang dengar, gak ada yang tahu, sehingga gak ada yang mungkin muji saya. Akhirnya ketahuan juga. Ya udah itu mah. Ya kan ketahuan juga. Ya ketahuan loh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Karena kita memang dari awal nggak ada sama sekali keinginan untuk dilihat orang. Kita ingin menjaga hati kita yang lemah ini, diri kita yang penuh kesalahan dan kekurangan ini dari hal-hal yang dapat merusak amal soleh kita. Itu saja tertancap kuat di dalam tubuh, dalam diri kita, dalam hati kita, itu sudah modal besar itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jadi begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas ilmu dan penjelasannya terkait dengan bersegera untuk beramal soleh. Karena jika kita menunda-nunda kebaikan, itu akan menjadi fitnah atau kita akan mendapat fitnah-fitnah. Dan karena waktu sudah 1:30, mungkin cukup sampai di sini untuk majelis kita ini. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk berdoa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.